Kak. Kak. Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi bersamaku, Aprista Sasi. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman semuanya baik-baik, selalu sehat, dan selalu bahagia. Amin ya rabbal alamin. Buat yang lagi sakit, aku doakan semoga cepat sembuh biar bisa beraktivitas lagi seperti biasanya. Kembali lagi di daily vlog aku ya. Ini video diambil waktu hari Rabu dan udah siang hari ya. Ini tuh tadi aku baru jemput anakku pulang sekolah dan aku langsung aja cuci piring, dan juga tadi tuh aku cuci baju juga sih. Jadi aku cuci bajunya itu siang ya, nunggu anakku pulang sekolah biar seragamnya itu sekalian aku cuci. Ini cucian piringnya nggak kelihatan banyak banget ya, tapi lumayan juga sih. Nanti tuh pas terakhir-terakhir ketambahan panci-panci kayak gitu ya, seperti biasa. Kalau males ya kayak gini ya, sukanya ditumpuk-tumpuk cucian piringnya, jadi nggak langsung dicuci, nunggu moodnya penuh dulu baru dicuci, atau nunggu udah terpaksa banget karena sendok udah habis, gelas udah habis, baru udah dicuci. Belakangan emang aku sukanya tuh numpuk-numpuk cucian piring ya, jadi sehari tuh aku cuci piring sekali aja, entah itu pagi atau malam gitu ya. Udah banyak banget gitu cucian piringnya baru deh aku cuci. Jadi cucian piring kali ini tuh termasuk sedikit ya daripada biasanya yang sampai bener-bener sampai tinggi banget gitu loh tumpukannya di tempat penirisnya ini. Kalau teman-teman tim yang nyucinya dikit-dikit bolak-balik, pokoknya sing selalu bersih atau numpuk cucian juga nih kayak aku. Kalian tim yang mana? Ya apapun itu pokoknya bikin senyamannya aja lah ya, enaknya gimana gitu. Kan kita sendiri yang ngerjain, kita sendiri yang ngerasain. Ya nggak sih? Oke lah, lanjut lagi. Ini udah selesai ya, tadi aku cuci piringnya, sinknya juga sekalian dibersihin tadi tuh, cuman langsung aku cut aja karena udah kepanjangan tuh sin cuci piringnya. Dan aku lanjut lagi, ini habis mandi ini Serina. Udah sore hari ini ya, jadi ini Serina tuh ada jadwal ngaji, makanya ini harus aku preparein, aku siapin anaknya. Sebenarnya dia itu ngantuk sih ini tuh, cuman aku tahan aja, aku suruh dia ngaji. Kalau siang anaknya tuh sekarang nggak pernah tidur, jadi kalau siang tuh nggak ngantuk, walaupun aku ajak dia tidur, pulang sekolah kan udah sekitar jam 11 lebih ya, kalau cepat itu ya jam 11.15 gitu udah nyampe rumah, dan dikit lagi kan udah mau jam 12 gitu. Biasanya kan kayak kalau dulu tuh tidur pasti siang jam 11, jam 12 itu tidur. Cuman sekarang ini udah nggak ngantuk jam segitu. Jadi ngantuknya dia itu kalau sore hari jam 3, jam 4 itu dia tuh ngantuk-ngantuk banget. Dan itu kebarengan sama jadwal dia ngaji. Jadinya aku harus nahan-nahan gini loh. Diajak tidur siang juga nggak bisa tidur anaknya. Waktunya ngaji malah dia tuh ngantuk. Kalau nggak ngaji tuh sayang kan, seminggu cuma 3 kali aja. Kemarin itu udah kejadian dia tidur di tempat ngaji udah 2 kali terjadi. Jadi karena emang mungkin udah ngantuk berat banget, dan anaknya itu emang bisa tidur di mana aja gitu. Jadi dia tuh kayak kalau ngantuknya udah nggak tahan, dia bener-bener bisa tidur di mana aja gitu. Kalau dulu masih kecil itu dia udah ngantuk, tapi tuh aku suruh ke kamar nggak mau. Jadi zaman-zamannya masih kecil dan suka ngintilin aku gitu ya. Misalnya aku ngapain tuh dia suka ngintilin aku di dapur, aku ke kamar mandi tuh ditungguin. Jadi pernah aku di kamar mandi dia tuh udah ngantuk banget sampai ketiduran di depan kamar mandi. Terus aku pernah lagi di dapur, dia itu ketiduran di dekat meja dapur itu loh, agak nyelempil gitu loh. Jadi kalau orang nggak tahu kan dikira pingsan apa gimana gitu ya. Ya begitulah anaknya ya. Ini aku tadi udah selesai ya, dandanin Nisrina, cuman masih belum jamnya untuk berangkat, masih beberapa menit lagi dia masih nonton TV, dan aku lanjut nih mau rebus edamame. Aku habis dikirimin lagi edamame sama ibuku banyak banget, dan hari ini suamiku mau ada acara gathering gitu sama teman-teman di tempat kerjaan, jadi kayak teman-teman satu divisi kayak gitulah, nginep di villa gitu. Dan mau aku bawain edamame ini aja buat nanti dimakan bareng-bareng sama teman-temannya pas di villa ya, biar juga cepet habis gitu loh. Karena ini aku dibawainnya banyak banget sama ibuku, kan kemarin aku pulang ke rumah ya ke Banyuwangi, pas panen ibuku panen edamame, makanya aku dibawain. Gak ikut pulang tapi ikut kecipratan nih.
Jadi hari ini juga aku nggak masak yang benar-benar gitu ya. Aku nanti itu cuman aku mau bikin mie aja karena aku pengen makan mie dari kemarin-kemarin belum keturutan. Jadi aku mau makan mie aja sama goreng telur buat aku makan sama Nisrina. Karena suami aku tuh kan mau ada acara. Jadi aku pikirnya sih dia nggak akan makan di rumah. Pasti dia makan bareng teman-temannya kan di villa. Ini Nisrina ada aku suruh berangkat ngaji. Cuma di depan rumah itu aja. Di rumah sampingnya yang pagar putih itu loh. Nah itu dia jalan di situ. Tapi udah sampai depan gitu dia malah balik lagi ke rumah jadinya harus aku anterin sampai masuk ke dalam. Ini mau aku rebus dulu edamamenya ya. Kalau rebus edamame itu nggak lama ya, paling 5 menit 6 menit 7 menit gitu udah selesai gitu loh, udah bisa diangkat. Jadi ya sambil ditungguin aja sih. Dan ini aku kasih garam ya dikit biar ada rasanya gitu, tapi nggak sampai yang asin banget gitu loh. Ini aku rebusnya tuh 2 kali karena banyak. Dan udah selesai, ini udah mateng, udah langsung bisa diangkat. Jadi yang perebusan pertama ini udah selesai, habis ini langsung aja aku cemplungin untuk yang kedua ini. Untuk rebus yang kedua ini juga aku tambahin garam lagi ya sedikit, tapi itu pokoknya nggak sebanyak yang pertama tadi. Sambil ngerebus yang kedua ini tuh aku tinggal nyambi jemur baju. Jadi baju aku yang tadi siang aku cuci tuh baru aku jemur sore ini. Dan karena sambil aku ini ya, aku sambil jemur ya, jadinya yang kedua ini tuh agak kematangan, tapi ya nggak apa-apa, masih bagus sih, nggak yang sampai lembek banget gitu. Dan udah selesai ngerebus si edamamenya, aku lanjut masak nasi. BTW udah sebulanan ini aku masak nasinya tuh pakai kompor karena rice cooker aku rusak. Sampai sekarang belum dibenerin. Entahlah itu bisa atau enggak dibenerin lagi. Kalau enggak bisa aku harus beli rice cooker yang baru dan aku kayak trauma ya beli yang digital gitu. Pengennya yang biasa aja, tapi itu masih galau apa ya yang sekiranya awet. Kayaknya barang sekarang itu nggak sebagus zaman dulu gitu ya. Kok gampang rusak gitu loh. Aku beli rice cooker yang itu udah aku pakai 3 tahunan mungkin ya udah kayak gini. 3 tahun terhitung lama nggak sih? Buat aku sih itu masih sebentar. Selama 3 tahun itu ini udah rusak yang keempat kali dan ini yang paling parah. Sebelumnya itu suka error, 3 kali error tuh udah bolak-balik dibongkar sama suamiku. Untungnya suami aku itu kan orang listrik jadi dia bisa benerin sendiri ya. Alhamdulillahnya nggak harus pergi ke tempat servis. Kalau menurutku sih barang bisa bertahan 5 tahun lebih gitu ya, 5 tahun ke atas itu baru awet ya menurutku. Teman-teman ada nggak rekomendasi rice cooker yang 2 liter yang bagus, yang inner potnya itu nggak pakai pelapis anti lengket gitu ya, karena pengalaman sebelum-sebelumnya itu pasti pelapisnya itu bakalan tetap ngelupas dan nasinya tuh bakalan lengket banget dan yang pasti itu kan nggak sehat ya, makanya aku carinya tuh yang stainless. Yang sekarang itu suami aku nggak bisa benerin, kata suami aku sih harus ganti modul ya, cuman kayaknya suami aku juga masih ragu kalau diganti modul itu bakalan bisa sembuh lagi atau enggak. Makanya kayak 50-50 gitu, aku juga ragu. Sekarang sih aku nyaman ya masak nasi pakai kompor, cuman ya aku tetap butuh rice cooker gitu loh, takutnya kalau ada saudara yang datang ke rumah terus kita butuh masak nasi yang lebih banyak, nah itu yang aku nggak sanggup kalau harus masaknya pakai kompor. Aduh maaf ya aku jadi curhat nih masalah rice cooker rusak. Balik lagi ya ke video ya, ini edamamenya udah aku pack, nanti biar kalau suami aku pulang tinggal dibawa aja langsung ke tempatnya itu, ke tempat mereka acara. Ini aku lanjut mau masak, ini aku bikin mie, tadi itu udah goreng telur dan juga aku ada sisa 1 telur gitu dari tempat MBG-nya Nisrina dari sekolah. Jadi aku goreng 1 telur aja buat aku. Ini tuh aku pakein sayur yang banyak minyak, pengennya tuh pengen bikin yang nyemek-nyemek gitu loh, cuman kan di sini nggak terlalu suka sayur ya, paling dia nanti makan wortelnya aja sama aku pakein kol juga sih, kolnya mungkin dia bisa makan karena kan aku irisinnya tuh tipis-tipis nggak terlalu berasa gitu loh dimakan. Sambil masak aku sekalian mau nyapain teman-teman aja ya. Hai teman-teman semuanya, lagi sibuk apa kalian hari ini? Kalian masak apa kira-kira? Ada yang masak mie juga nggak nih? Enak loh masak mie kayak gini. Kalian penyuka mie instan juga nggak sama kayak aku? Oke deh, makasih ya teman-teman udah sempatin waktunya buat nonton videoku. Semoga kalian suka sama videonya dan kalian terhibur ya nonton videoku. Dan makasih buat teman-teman yang udah support aku, udah komen, like, dan juga udah subscribe channel YouTube aku. Aku doakan teman-teman semuanya selalu sehat dan selalu bahagia dan selalu berkelimpahan rezeki. Amin ya robbal alamin. Buat yang baru nemuin channel ini, aku ucapin selamat datang dan salam kenal.
Semoga kalian gak kapok ya nonton videoku dan kembali lagi buat nonton videoku yang baru. Balik ke video lagi, ini minyak udah mateng, jadi mau langsung aku taruh di piring gini. Ini aku bagi dua, yang banyak minyak buat Nisrina, yang banyak sayurnya itu buat aku makan. Sampai sini video kali ini, makasih udah nonton ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum, bye.